3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Ini adalah dasar dari Dewan Manusia. Hanya saja sebelum penglihatan Lao Tzu terwujud sepenuhnya, iblis menyerbu. Namun, dasar dari kota aliansi pria ini telah diputuskan. Faktanya, sebagian besar kota aliansi ini diatur oleh pengrajin kami ketika mereka adalah nenek moyang kami. Kata Maha Guru. Ketika Qin Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak terkejut dan berkata, maksud Tuan Kuil adalah bahwa anggota Dewan Manusia ingin menghukum kita di kota Renmeng yang didirikan nenek moyang kita di masa lalu. Keahlian tertinggi. Qin Chen mengerutkan kening, cukup tidak tahu malu. Di bawah bimbingan Guying Tianzun, mereka segera sampai di sebuah aula. Di aula ini, suasana hegemoni yang megah melonjak. Ini adalah ruang rahasia independen, dikelilingi oleh kekuatan aturan yang tak ada habisnya. Dengan kekuatan Qin Chen, itu tidak bisa menembus kekuatan aturan. Kita bisa melihat kekuatan tempat ini. Begitu Qin Chen dan guru tertinggi masuk, mereka melihat ada singgasana megah di atas aula, tetapi masih kosong. Di bawah aula utama, banyak orang berkumpul, dan ada bau yang tidak enak pada semua orang. Setidaknya mereka adalah dewa, dan bahkan kebanyakan dari mereka adalah dewa puncak. Di antara mereka, Qin Chen juga melihat banyak kenalan, seperti Tuan Kuil Virtual, Tuan Lembah Kunpeng, Tuan Kota Tongtian, dan sebagainya. Mereka adalah nenek moyang dari banyak kekuatan teratas umat manusia. Master tertinggi mengerutkan kening. Apakah dewan ini akan mengadakan rapat uji coba? Perhatikan begitu banyak pakar yang datang sekaligus. Di sekitar aula, ada sekelompok orang kuat berbaju zirah, yang merupakan orang kuat dari tim penegak hukum. Di antara mereka, beberapa kenalan lama memelototi Qin Chen dan Sengong Zizun, yang hanyalah sekelompok ahli tim penegak hukum yang pergi ke surga sebelumnya. Namun, yang membuat Qin Chen bingung adalah tidak ada yang tertinggi. Mustahil, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Orang yang meminta surga elang yang kesepian untuk membiarkan mereka masuk pasti yang paling kuat. Qin Chen yakin akan hal ini. Hadirin sekalian, Anda belum datang. Harap tunggu di sini sebentar lagi. Eagle Tianzun yang kesepian berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Saat ini, banyak leluhur kekuatan surga, yang kuat, tampaknya berbicara satu sama lain dari kejauhan, seolah-olah mereka saling menuding. Haha, apakah ini tempat kita nongkrong? Tuan tertawa, sangat menarik untuk memanggil diri sendiri, bergaul dan tinggal bersama sekelompok pasukan Tianzun. Apakah ini ancaman bagi diri Anda sendiri? Biarkan diri Anda menjadi yang tertinggi, dengan yang surgawi. Apakah itu memalukan? Konyol, Tuan Kuil Sengong, Qin Chen, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, seseorang datang jauh. Mereka ragu-ragu sejenak, tetapi mereka masih datang dan melambaikan tangan untuk saling menyapa. Baiklah, semuanya, kata Qin Chen sambil tersenyum, dan pengrajin tertinggi hanya mengangguk sedikit. Tidak ada jalan, masih ada beberapa kartu di sini. Master Kuil Virtual dan yang lainnya tidak menyukainya. Mereka hanya mengangkat tangan dan berbicara dengan Qin Chen untuk beberapa patah kata. Mereka hanya merasakan nafas Qin Chen, tetapi berubah warna satu persatu. Mendesis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana perasaan Anda bahwa orang ini tampaknya menjadi lebih kuat lagi? Itu menyimpang, bukan? Mereka menatap Qin Chen dalam-dalam. Dari Qin Chen, mereka merasakan nafas yang mengerikan. Nafas ini tidak dapat dirasakan oleh dewa puncak umum, karena kultivasi Qin Chen hanya pada tingkat dewa, yang jauh lebih buruk daripada Master Kuil yang kosong. Hanya Master Kuil yang kosong dan orang lain yang telah melihat tangan Qin Chen sebelumnya di dunia kuno yang dapat merasakan dengan jelas. Napas Qin Chen tampaknya telah meningkat pesat dibandingkan dengan ketika mereka berada di dunia kuno. Ini menerobos surga, melihat mereka dengan hati-hati, mereka segera merasakan petunjuknya. Itu membuat mereka mengisap udara. Penting untuk diketahui bahwa belum lama ini, Qin Chen tampaknya menjadi yang teratas di dunia. Sudah berapa lama sejak kita melihatnya? Apakah ranah Tianzun begitu mudah diterobos? Meskipun tampaknya ada banyak Tianzun di sini, mereka yang bisa datang ke sini adalah semua orang kuat teratas yang dikumpulkan oleh umat manusia selama ratusan juta tahun.
Dibutuhkan ratusan juta tahun untuk mengumpulkan begitu banyak orang kuat Tianzun. Faktanya, dalam satu kekuatan, seperti Sushendian, Kunpenggu, dan bahkan Tiangong, kemunculan Tianzun manapun adalah sesuatu yang harus dirayakan. Yang lebih membuat mereka takut adalah, ketika Qin Chen berada di dunia kuno, dia mampu melawan mereka yang kuat di periode selanjutnya, dan bahkan berani melawan surga tertinggi seperti pemimpin istana Xingchen. Sekarang dia telah menembus surga, seberapa kuat dia? Saya khawatir itu tidak bisa dibandingkan dengan kita. Tuan dari kuil virtual saling memandang, dan ada pandangan yang mengejutkan di matanya. Saat mereka hendak berbicara dengan Qin Chen, tiba-tiba, embusan napas dingin datang. Master kuil virtual menoleh dan melihat sekelompok ahli penegakan hukum dari kota Renmeng di kejauhan. Mereka menatap mereka dengan dingin. Selain itu, para diaken kota Renmeng, seperti Guying Tianzun, juga tidak senang. Tuan Kuil Sengong dan Qin Chen, kita akan bicara nanti. Kita akan pergi dulu. Penguasa kuil virtual dan penguasa lembah Kunpeng saling memandang, menundukkan tangan, lalu berbalik. Meskipun mereka ingin berurusan dengan Tiangong dengan baik, ada terlalu banyak orang kuat di sini. Mereka termasuk dalam Liga Teran. Jika mereka menyinggung orang besar manapun, bahkan kekuatan langit tertinggi pun akan mengalami masalah. Saat ini, satu demi satu, yang kuat tiba. Yang terlemah juga merupakan leluhur kekuatan Tianzun. Tapi semua orang akan menatap Master dan Qin Chen dan saling berbisik. Apa yang dapat Anda dengar dari dunia kuno dan orang-orang Qin? Jelas bahwa mereka semua tahu apa tujuan panggilan ini, kemungkinan besar, untuk menjatuhkan sanksi pada Tiangong. Dengan berita bahwa Master dari kuil karya ilahi telah menembus supremasi, itu bahkan lebih mengasyikkan. Itu harus menjadi peristiwa besar di Dewan Manusia. Saya khawatir akan ada drama yang bagus untuk ditonton. Selain itu, beberapa orang yang berpengetahuan luas juga mengetahui beberapa berita tentang apa yang terjadi di surga, dan mengetahui bahwa Paviliun Candi menghalangi kekuatan utama di surga, dan mereka tidak bahagia satu persatu. Ini pekerjaan yang luar biasa. Aku tidak percaya kamu memiliki keberanian untuk datang ke sini. Itu ada di tengah-tengah semua diskusi. Tiba-tiba, ledakan, suasana hegemoni datang, dengan kekuatan yang mengerikan dan mencekik, yang menyelimuti semua orang dalam sekejap. Itu adalah Raja Raksasa. Di belakang Raja Raksasa, ada beberapa orang kuat yang memancarkan suasana surga yang mengerikan. Mereka semua adalah pakar top dari keluarga raksasa. Sekelompok orang, perkasa, pembunuh, tiba-tiba menarik perhatian orang. Raja Raksasa, kenapa? Kamu belum cukup diajari di dunia kuno. Tuan itu saling memandang dengan seringai dan jijik. Anda, Raja Raksasa menatap. Tuan Kuil Sengong, begitu kamu menerobos supremasi, kamu sangat sombong. Itu tidak baik. Kemudian, nafas yang mengerikan datang, meledak, dan sekelompok orang kuat bersinar dan datang dengan dingin. Pemimpin, yang juga memancarkan rasa hegemoni, adalah nenek moyang surga dan manusia. Fei Hong adalah yang tertinggi. Setelah Fei Hong tertinggi, dia mengikuti orang kuat lainnya dari surga dan klan manusia. Begitu kedua kekuatan ini datang, mereka menatap Qin Chen dan Sengong dengan dingin. Qin Chen melihat kedua kekuatan ini, dan hatinya dingin. Kedua kekuatan ini ingin melakukan sesuatu. Dengan jijik, pengrajin tertinggi memandang Fei Hong dari Tianren dan berkata sambil mencibir, Fei Hong, aku tidak sombong. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku tidak membunuh ayahmu atau merampok wanitamu. Itu giliranmu berbicara, mendesis. Semua orang terkejut. Pengrajin tertinggi itu terlalu sombong. Ketika dia berbicara seperti ini, dia tidak memiliki kebencian, tetapi dia juga memiliki kebencian. Benar saja, mata Fei Hong tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan salah satu orang kuat surga di sekitarnya bahkan lebih marah, dan berkata dengan marah, Tuan Aula Pekerjaan Ilahi, apakah ini kualitas pekerjaanmu di surga? Apa kamu, pria mana yang tidak mengikat selangkangannya dan menunjukkanmu? Guru ilahi itu memandangnya dengan ringan dan berkata, apa kualifikasi dari Dewa Puncak untuk berbicara di sini? Fei Hong adalah yang tertinggi. Mengapa kamu tidak masuk akal? Jika orang seperti itu bekerja di surga, dia akan dibunuh oleh saya. Sayang sekali, Anda. Zun gemetar karena marah hari itu. Fei Hong tertinggi, Qin Chen tertegun. Dia pernah mendengar nama Teran.
Itu adalah ras yang sangat kuat di Teran, tidak lebih lemah dari ras raksasa. Namun, tampaknya ada seorang pria bernama Tuan Fei Hong di surga timur. Saya tidak menyangka bahwa leluhur umat manusia pada hari ini akan diberi nama Fei Hong tertinggi. Jika Tuan Fei Hong tahu tentang ini, dia akan mengganti namanya untuk pertama kalinya. Apa yang kamu lakukan? Dia mencibir, bukankah benar kamu sia-sia, dan kekuatan ini juga memalukan. Hari itu, puncak surga Teran bergetar karena amarah, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, pengrajin tertinggi itu tidak masuk akal dan berkata dengan mencibir, Fei Hong tertinggi, Anda Tianren tidak menyukai kursi ini. Jika Anda tidak menyukainya, Anda akan menang. Jika Anda tidak berani, jangan di sana. Wajah Fei Hong sangat jelek. Dia memandang Raja Raksasa, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka sudah mendapat informasi surga. Secara alami, mereka tahu bahwa pemimpin Tianhe di Dewan Manusia belum mampu memenangkan pengrajin tertinggi. Secara alami, mereka tidak berani bertarung dengan pengrajin tertinggi dengan mudah. Meskipun Sengong Zizun adalah promosi baru, kekuatannya sangat jahat. Tiangong memiliki prestise yang tinggi. Saya tidak tahu. Saya pikir Anda adalah maha guru dari karya ilahi. Saya mendengar bahwa ada wakil kepala kuil baru bernama Qin Chen di Tiangong, yang seharusnya menjadi orang di depan dari saya. Pada saat ini, raksasa itu keluar dari langit dengan tatapan yang mengerikan. Megatron, dikatakan bahwa dia adalah wakil pemimpin klan raksasa saat ini. Kultivasinya telah menembus alam surga tertinggi, dan dia adalah salah satu orang kuat teratas dari klan raksasa yang paling berharap untuk memasuki alam surga tertinggi. Dengarkan kata-kata raksasa Tianzun, semua orang di lapangan menatap Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen menjadi fokus penonton. Qin Chen mencibir, tapi diam. Tuan Tianzun memandang Qin Chen dan berkata, beraninya kamu melakukannya. Dikatakan bahwa kamu adalah salah satu pembunuh orang-orang kuno, bertindak sebagai master kuil. Ada apa? Mata orang bergerak. Ini apakah Anda akan menyerang Qin Chen? Memang benar dikatakan bahwa kultivasi tertinggi dari karya dewa itu luar biasa, dan bahkan penguasa Tianhe tidak dapat memenangkannya dengan mudah. Bahkan jika Raja Raksasa dan Fei Hong bergandengan tangan, mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat menangkap karya dewa. Jadi kedua keluarga itu dengan cepat mengarahkan ujung tombak ke Qin Chen, penjabat master kuil Tiangong. Mereka ingin melewati Qin Chen dan membidik pekerjaan ilahi. Tiba-tiba, Qin Chen tersenyum. Ini apakah kesemek lunak? Qin Chen tersenyum. Dia melihat ke raksasa itu. Aku berkata, Patua, apakah kamu sakit? Apa yang kamu lakukan ketika kamu penuh omong kosong? Apakah kamu harus menggangguku? Tiba-tiba, ada keheningan. Mereka semua tercengang. Apa yang mereka dengar? Kata-kata Qin Chen sangat vulgar sehingga tidak membiarkan waktu berlalu. Penuh omong kosong, tidak ada hubungannya. Apakah ini yang bisa dikatakan oleh penjabat master kuil dari pekerjaan surgawi? Ya dewa, kamu apa yang kamu katakan? Raksasa Tianzun juga sangat marah, dan wajahnya langsung memerah. Apakah kamu tuli? Aku bilang kamu penuh omong kosong dan tidak ada hubungannya. Apakah kamu mendengarku sekarang? Aku tidak mendengarmu. Aku bisa mengatakannya lagi Qin Chen dengan cara yang ringan. Kamu berani menghinaku. Kamu, raksasa Tianzun gemetar karena amarah, dan napas yang mengerikan tiba-tiba keluar darinya. Mengapa kamu ingin melakukannya? Qin Chen mencibir. Tuan Tianzun berkata dengan marah, jangan mencoba untuk menjadi fasih. Nak, Anda adalah wakil master dari kuil Tiangong. Apakah Anda berani melawan saya? Ini dia, mereka semua memandang Qin Chen. Ini harus menjadi niat para raksasa. Apakah itu ditujukan untuk pengrajin tertinggi dengan memberi pelajaran pada Qin Chen? Benar saja, meski para raksasa tampak kikuk, mereka bukanlah orang bodoh. Mengetahui bahwa keahlian tertinggi itu tidak sederhana, mereka segera menggeser target mereka untuk menembus permukaan. Di hadapan publik, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Maaf, kamu terlalu lemah, aku tidak tertarik. Qin Chen meremehkan. Kerumunan tercengang. Apakah Qin Chen terlalu sombong? Giant Tianzun adalah wakil patriark dari klan raksasa. Dia adalah master Tianzun teratas dari klan raksasa bertahun-tahun yang lalu. Saya khawatir hanya ada beberapa orang yang bisa lebih baik darinya.
Apakah Anda pikir Anda yang tertinggi ketika Anda berbicara seperti ini? Benar saja, semua orang yang bekerja di surga sangat gila. Hahaha, tidakkah kamu berani? Raksasa Tianzun maju selangkah. Apakah Tuan Aula pengecut? Tapi itu juga benar bahwa Tuan dari kuil pekerjaan surgawi adalah seorang pengecut yang menghancurkan umat manusia, jadi wakil Tuan kuil yang dibudidayakan secara alami akan menjadi seorang pengecut. Hahaha. Raksasa Tianzun tertawa. Mata Qin Chen tiba-tiba dingin, garis mulutnya mencibir, tidak berani. Aku hanya berpikir tidak ada banyak arti dalam kompetisi ini. Mengapa kita tidak bertaruh? Bertaruh? Raksasa Tianzun memandang Qin Chen. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda pertaruhkan. Qin Chen berkata sambil tersenyum, ya, bagaimana dengan judi? Berjudi, pidato Bao, ekspresi wajah semua kekuatan di lapangan semuanya berubah. Berjudi, apakah ini pertarungan hidup dan mati? Baik Qin Chen dan Tuan Tianzun adalah yang paling kuat di antara kekuatan yang paling kuat. Mereka tidak bisa kalah dengan mudah. Begitu mereka jatuh, mereka bahkan akan membuat seluruh kekuatan menjadi marah dan berujung pada perkelahian yang berhubungan dengan keluarga besar. Sekarang, di Dewan Teran ini, Qin Chen bahkan ingin berjudi dengan raksasa Tianzun. Apapun hasilnya, dari mana dia mendapatkan keberanian? Pada saat ini, murid raksasa Tianzun tiba-tiba menyusut. Berjudi, dia memandang Qin Chen, matanya menunjukkan semangat yang mengerikan. Di mana Qin Chen berani mengatakan itu? Bukan hanya dia, tetapi juga Fei Hong dan raksasa Wang menatapnya dengan mata dingin. Sungguh anak yang sombong. Dia adalah seorang penjudi. Mata diaken kota aliansi orang itu Gu Ying Tianzun berkilat dan hatinya menunjukkan ekstasi. Raksasa Tianzun akan memanfaatkan kesempatan yang begitu bagus, bukan? Dengan kekuatan raksasa Tianzun, pasti mudah untuk membunuh Qin Chen. Jika itu dia, saya khawatir saya tidak sabar untuk setuju. Namun, balasan raksasa Tianzun membuat pria Tianzun tertegun. Raksasa Tianzun tidak langsung setuju. Bisakah kamu mempertaruhkan hidupmu? Raksasa Tianzun mengaum, boom, kerusuhan napas Tianzun yang mengerikan. Dia menatap Qin Chen, melihat dengan hati-hati, analisis terus-menerus. Dewa, tidak peduli bagaimana dia memandang Qin Chen, dia hanya bisa melihat bahwa Qin Chen hanyalah dewa. Selain itu, dia tidak memiliki nafas dewa yang kuat. Dia hanyalah seorang pejuang dari level dewa biasa, dan bahkan gagal mencapai level dewa selanjutnya. Pria seperti itu, dari mana asalmu untuk berjudi dengan dirimu sendiri? Menutupi atau keinginan dan gairah. Pada saat yang sama, Wang raksasa mengerutkan kening. Dia juga menanyakan tentang informasi Qin Chen. Informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang Qin Chen bergema di benaknya. Qin Chen adalah seorang jenius yang terbang dari alam bawah ke surga, tetapi dia memiliki bakat luar biasa. Ketika dia berada di surga tahun itu, dia dikejar dan dibunuh oleh leluhur mayat iblis yang dikirim oleh iblis. Dengan kultivasi dewa, dia menjebak leluhur mayat iblis di kehampaan surga. Laut pasang surut. Ini adalah hal pertama yang disebarkan Qin Chen ke telinga pasukan besar setelah kemunculannya. Kemudian, Qin Chen masuk ke area terlarang Paviliun Pedang Tongtian dan merupakan satu-satunya master yang selamat dari jurang penguburan pedang. Setelah dicemaskan oleh berbagai kekuatan, beberapa orang dari kuil Sushen, Istana Xingshen dan kekuatan lainnya segera mengirim pejabat mereka ke surga timur, mencoba mencari tahu asal-usul dan kekhasan Qin Chen. Belakangan, dengan munculnya skala jin di bawah komando tertinggi yang riang dan kata-kata sejati dari pekerjaan surga, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa Qin Chen adalah orang yang bekerja di surga. Kemudian, Qin Chen menghilang. Belum lama ini, Qin Chen muncul di Tiangong dan diberikan jabatan sebagai wakil kepala kuil. Dikatakan bahwa dia melihat plot klan iblis melawan Tiangong di medan perang 10.000 klan. Dalam pekerjaan hari itu ditemukan banyak mata-mata setan, diberikan wakil Temple Lord. Dan belum lama ini di dunia kuno, Tianjiao, yang membunuh Istana Bintang dan Gunung Daiwo, bahkan merancang untuk membunuh Kuang Lei Tianzun, Sekte Dewa Guntur. Dia adalah seorang jenius yang tampak biasa, tetapi sebenarnya sangat memberontak, dan sangat perennial. Sekarang Qin Chen langsung mempertaruhkan nyawanya, yang membuat Wang raksasa mengerutkan kening. Dari mana Qin Chen berasal? Tidak hanya Raja Raksasa, Fei Hong tertinggi dan orang kuat lainnya di kejauhan juga mengerutkan kening dan ragu.
Ketika ada yang salah, akan ada setan. Hahaha, Qin Chen tertawa, Anda tidak peduli apakah saya mampu untuk berjudi. Jika Anda ingin menantang saya, Anda dapat mempertaruhkan hidup Anda. Apakah Anda setuju? Tianzun, Tuan Besar dan Wakil Kepala Klan Raksasa, dapat bahkan tidak membuat keputusan untuk masalah sekecil itu. Qin Chen juga terkejut bahwa raksasa Tianzun tidak setuju untuk pertama kalinya, yang di luar dugaannya. Sepertinya tidak ada orang yang bisa berlatih sampai level seperti itu yang idiot. Tidak semua orang sebodoh penguasa istana Xingshen dan penguasa Gunung Daewo. Penguasa istana Xingshen, penguasa Gunung Dayu. Di kejauhan, beberapa orang tertegun. Hal-hal kecil, apakah itu hal kecil untuk mempertaruhkan hidup Anda? Biarkan saja mereka ragu apakah mata raksasa Tianzun sebenarnya semakin bermartabat. Yah, mudah untuk berjudi. Itu adalah pengrajin tertinggi. Apakah kamu setan atau teran? Kurasa putra ini tidak kerasukan, kata raksasa Wang Han. Raja raksasa, pemborosan klan raksasamu yang membuat masalah lebih dulu. Murid-murid Tiangongku terpaksa melawan. Kenapa mereka sekarang menjadi kesalahan murid-murid Tiangongku? Yah, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa berjuang untuk hidupmu tanpa pengadilan di Dewan Ras Manusia, dan kamu juga bertaruh untuk hidupmu. Aku khawatir kamu tidak berani berjanji untuk bertarung. Jadi itu konyol, raksasa Wang Lenghum menyipitkan mata. Ini adalah Dewan Umat Manusia. Ini adalah tempat di mana umat manusia mempertimbangkan hal-hal penting dan melakukan percobaan. Wajar jika umat manusia tidak bisa bertarung dengan nyawa mereka. Kalau tidak, di manakah martabat Dewan Umat Manusia? Tentu saja tidak ada aturan yang sebenarnya, itu hanya aturan tersembunyi. Tidak apa-apa untuk tidak berjudi. Pengrajin tertinggi tertawa, Qin Chen, ini adalah Dewan Umat Manusia. Terlalu berlebihan untuk berjudi. Yang paling penting adalah, meskipun klan raksasa tinggi dan besar, mereka tidak cukup berani. Untuk membiarkan mereka mempertaruhkan hidup mereka adalah untuk membunuh mereka. Kamu, wajah raksasa Tianzun memerah. Saat dia hendak berbicara, hatinya dingin. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya, tetapi tiba-tiba dia dipegang di bahunya oleh Raja Raksasa. Tenang saja dan dengarkan apa yang dia katakan. Raja Raksasa berkata dengan dingin. Tetapi jika Anda ingin menantang murid Tiangong saya dan tidak mengeluarkan beberapa hal baik yang praktis, mengapa murid Tiangong saya harus bermain dengan Anda? Pekerjaan Anda tidak seburuk raksasa Anda. Kami menghabiskan waktu untuk memurnikan harta dengan santai, tetapi Anda. Tanda tanya, selain kekuatan, apalagi yang ada? Pengrajin tertinggi mencibir. Raksasa Wang Leng bersenandung, menyipitkan mata, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Harta karun? Harta karun? Maha Guru tertawa, harta karun untuk pekerjaan saya sehari-hari, itu sampah. Pekerjaan saya sehari-hari bisa setara dengan kain lap klan raksasa Anda. Itu terlalu agresif. Wajah Raja Raksasa itu sangat biru sehingga dia hampir marah. Namun, memang benar bahwa pengrajin tertinggi mengatakan bahwa harta karun benar-benar tidak ada artinya bagi pekerjaan surgawi. Setidaknya 30% dari harta karun di banyak kekuatan umat manusia berasal dari pekerjaan surgawi. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika tidak, pulsa Sein yang terhormat dapat dianggap sebagai mata uang keras di alam semesta. Dengan 5 pulsa Sein terhormat tertinggi, saya akan bermain dengan orang-orang Raja Raksasa. Tuan tertawa. Pidato ini, boom, tiba-tiba, seluruh lapangan bergetar. 5 urat suci dari surga tertinggi. Ini angka yang besar. Secara umum, tidak lebih dari 7 atau 8 gaya di bagian atas candi, meskipun tidak terlalu banyak gaya di bagian atas. Secara umum, hanya ada 1 urat suci surga di kota Tongtian. Dengan kata lain, 5 urat suci langit atas cukup untuk menumbuhkan 5 kekuatan langit atas yang mirip dengan kota Tongtian, atau kekuatan langit atas yang mirip dengan kuil bintang dan kuil virtual. Tentu saja, pembentukan kekuatan puncak Tianzun jelas tidak cukup, masih membutuhkan fondasi dan pengembangan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi puncak Tianzun Sengmai adalah fondasinya.